Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat melanjutkan kajian online kita pada hari ini, yaitu membedah buku online ya, Adabku Keseharianku, yang kitab tersebut yang saya eee, karang sendiri atau saya tulis ya, dengan tersusun insyaallah 3 bab, adab kepada Allah, adab kepada Nabi Muhammad SAW, dan adab kepada sesama manusia. Baiklah teman-teman sekalian, ya kita masuk kepada bab selanjutnya atau fasal selanjutnya, masih bab kepada Allah, tapi fasal memuliakan Al-Qur'an. Ya, di fasal ini ya saya menulis ada empat yang harus kita lakukan untuk memuliakan Al-Qur'an. Yang pertama yaitu membaca dan menghafal Al-Qur'an. Yang kedua yaitu mentadabburi atau mempelajari Al-Qur'an. Yang ketiga yaitu mengamalkan isi Al-Qur'an, dan yang keempat yaitu mengajarkan Al-Qur'an. Kita masuk saja, pada hari ini kita hanya membahas satu fasal, yaitu membaca dan menghafal Al-Qur'an ya. Kita semuanya tahu bahwasannya ya, Al-Qur'an itu adalah pedoman atau petunjuk ya, bagi umat manusia, bukan hanya umat Islam, namun umat seluruh dunia ya, umat seluruh dunia. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah mengatakan syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu dan sebagai pembeda ya, sebagai al-furqan ya, dari yang hak dan yang batil ya, pembeda dari yang benar dan yang salah ya. Maka dari itu langkah awal ya, supaya kita itu mengenal Allah, langkah awal supaya kita itu memuliakan Al-Qur'an, tahu kandungannya, yaitu membacanya, ya, membaca Al-Qur'an. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Ya. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, satu huruf Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan ya, alif lam itu satu huruf, alif lam mim itu satu huruf, bukan. Jadi akan tapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf. Dan setiap 3 huruf tadi ya, dikalikan 10 akan menjadi 30 kebaikan. Dan kebaikan itu teman-teman sekalian ya, bukan hanya ya kebaikan dunia. Bisa jadi kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu di dunia. Kalau seandainya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka kita akan diberikan kebaikan itu di akhirat nanti kelak, ya. Bisa jadi menjadi syafaat di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, ya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong bagi siapa? Bagi sahabat-sahabat Al-Qur'an, bagi sahibul Qur'an, bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Bayangkan ya teman-teman ya, ada orang yang bagaimana orang yang membaca satu halaman atau membaca berjuz-juz ya, 10 juz atau 5 juz per hari ya. Berapa kebaikan yang akan dia dapat ya seandainya dia itu membacanya memang dengan ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa kebaikan yang dia akan dapat ya. Bisa jadi kebaikan itu dibalas di dunia, dan bisa jadi juga di dunia dan di akhirat, seperti itu. Jadi
Tidak ada ruginya, ya, kita itu membaca Al-Qur'an. Kenapa? Ya, karena ya, itu tadi langkah awal untuk memuliakan Al-Qur'an, mengetahui isi kandung Al-Qur'an, maka membaca. Seperti itu. Nah, semua kita sudah tahu mungkin, ya, bahwasannya membaca Al-Qur'an itu dapat pahala, semua tahu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Tapi kenapa kita masih, ya, sangat sulit sekali memberikan waktu untuk membaca Al-Qur'an? Padahal kita sudah tahu keutamaan Al-Qur'an. Tahu bahwa membaca Al-Qur'an itu dapat pahala. Kenapa kita tidak memberikan waktu? Ya. Bagaimana kita bisa tahu petunjuk Al-Qur'an kalau kita tidak membacanya dulu? Ustadz, saya ini kurang bisa membaca, tidak bisa membaca, kita belajar. Ya. Belajar sama gurunya. Cari guru. Ya. Maka ketika kita sudah tua nanti, ya, akan sulit kita untuk belajar lagi. Maka ketika kita itu usia-usia, ya, usia-usia masih muda seperti itu, maka kita manfaatkan usia kita untuk membaca Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an. Kemudian belajar membaca tafsirnya, kemudian belajar bahasa Arab. Pokoknya belajar yang berhubungan dengan Al-Qur'an sehingga apa? Sehingga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita tuh Al-Qur'an itu. Untuk Al-Qur'an itu tujuannya seperti itu, ya. Jangan sampai kita seperti, ya, ya, orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an nanti ketika sudah tua rugi sendiri. Karena masa muda kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penelitian-penelitian di Indonesia itu mengatakan bahwasannya, ya, ada yang mengatakan 60%, 65% masyarakat Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ada yang mengatakan 72% masyarakat Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ada yang mengatakan lebih dari 50% masyarakat Indonesia buta aksara Al-Qur'an. Padahal masyarakat Indonesia itu rata-rata mayoritas muslim, kebanyakan muslim, tapi tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ini artinya kelemahan, ya, bagi kaum muslimin. Itu yang dilakukan oleh peneliti itu tidak semuanya, hanya sampel saja. Dan bisa jadi, ya, orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an itu banyak di sekitaran kita. Saya tidak bicara sedikit di sekitar kita, tapi banyak di sekitar kita. Jadi inilah sangat penting kita dalam, ya, mempelajari Al-Qur'an, ya. Pangkalnya membaca. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana cara kita memuliakan Al-Qur'an? Jadi setelah membaca tadi, ya, maka kita itu dianjurkan untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi menghafal Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi diri kita, ya, terutama ketika kita itu masih muda, ya. Telah banyak datang hadis-hadis Nabi SAW keutamaan penghafal Al-Qur'an. Kita sering melihat nonton hafiz Al-Qur'an di TV, ya. Setiap Ramadan ada acara hafiz Qur'an. Kadang kita tuh tersentuh ketika mereka itu menghafal Al-Qur'an sampai 30 juz, ya. Sekarang tanya pada diri kita itu, kapan kita ingin memulainya? Tapi Ustadz, susah nian Ustadz, susah sekali. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghafal Al-Qur'an, ya. Walaupun kita tertatih-tatih dalam menghafal Al-Qur'an. Manfaatnya orang yang menghafal Al-Qur'an, ya, 2 juz saja, 2 juz saja. Seandainya memang dia benar-benar ikhlas dalam menghafal Al-Qur'an, ya, kalau dia seandainya menghafal 2 juz saja, itu sehari-harinya itu pasti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti berzikir. Kenapa? Karena ketika dia menghafal Al-Qur'an, dia itu, ya, selalu berusaha untuk mengulang kembali, memurojaah, ya, karena takut hafalan Al-Qur'annya hilang. Kan seperti itu, ya. Takut hafalan Al-Qur'annya hilang. Jadi murojaah, di motor dimurojaah atau diulang, di
kemudian ketika duduk murojaah lagi atau diulangi lagi, ketika lagi santai murojaah lagi, diulangi terus. Itu secara tidak langsung kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kebaikan dari menghafal Al-Qur'an, ya. Dan kemudian di hadis lain dikatakan bahwasanya kalau orang yang penghafal Al-Qur'an itu nanti, ya, di akhirat nanti, ya, akan dipakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Ya, artinya orang tua kita masuk surga. Kita juga masuk surga. Selama orang tua kita dan diri kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya. Syirik besar terutama. Itu adalah salah satu manfaat menghafal Al-Qur'an. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasannya, ya, yuqalu li sahibil Qur'an, ya. Apa kata Nabi SAW, dikatakan kepada sahib Al-Quran bahwasanya iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya. Kata Nabi SAW, ya, nanti Allah akan berbicara kepada sahib Al-Quran bahwasannya, ya, iqra, bacalah oleh kamu, ya. Bacalah dan naiklah. Baca dan naiklah. Jadi setiap kali bacaan itu, ya, naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita itu mentartilkan Al-Qur'an, ya. Sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Karena kedudukanmu tergantung pada ayat yang terakhir kamu baca. Kedudukanmu tergantung pada ayat yang terakhir yang kamu baca. Jadi semakin banyak orang itu, ya, menghafal Al-Quran, ya, membaca Al-Quran banyak, maka kedudukannya akan tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang sia-sia, ya. Maka dari itu pangkal kita untuk memuliakan Al-Quran adalah membaca, ya. Kemudian setelah membaca, kita belajar, ya, belajar mentartilkan Al-Quran, baru kita menghafal. Seperti itu, urutannya memang seperti itu. Ya. Kita semua sudah tahu, tapi kadang kita tuh tidak mau menyiapkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Tidak mau menyiapkan waktu khusus untuk menghafal Al-Quran. Ya, seperti itu. Maka tanya pada diri kita sendiri, ya. Sudah berapa kali khatam Al-Quran, ya, dalam 1 tahun? Karena kita ini bukan hamba Ramadan, ya. Khatamnya ketika Ramadan saja, tidak. Al-Quran itu, ya, bukan dibaca ketika Ramadan saja, tapi ketika setiap hari dibaca. Dan bukan hanya sebatas baca nanti. Makanya di sini baru yang pertama yaitu membaca, kemudian menghafal, ya. Karena manfaatnya sangat besar. Seperti itu. Nah, usahakan nanti ketika kita membaca Al-Quran, ya, dibaca juga terjemahannya, ya, dibaca juga terjemahannya. Ya, maka dari itu supaya apa? Supaya nyampe pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu pesannya? Maka jangan heran kalau ada penghafal Quran namun dia itu masih berzina, masih pacaran, masih berbuat syirik, masih dia itu berbuat dosa, padahal ayat-ayat di situ, ya, menerangkan bahwasanya itu perbuatan dosa. Karena hanya sekedar ngafal. Dan seperti itu. Ya. Maka dari itu, ya, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berusaha untuk, ya, dekatkan diri kita dengan Allah melalui membaca Al-Qur'an, ya, kemudian menghafalkan Al-Qur'an, ya, sebisa mungkin, ya, di sisa-sisa usia kita, karena kita tidak tahu, ya, tidak tahu usia kita itu sampai umur kapan, tidak tahu. Terlalu banyak dalil yang kita ingin jelaskan. Terlalu banyak dalil yang saya ingin berikan kepada teman-teman semuanya. Silakan cari sendiri dalilnya. Kebaikan atau
faedah membaca Al-Qur'an, faedah dalam menghafal Quran, terlalu banyak dalil-dalilnya, ya ya. Teman-teman sekalian bisa merujuk pada kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, namanya kitab At-Tibyan fi Adab Hamatil Quran. Ya, At-Tibyan nama kitabnya, seperti itu. Silakan bisa dibeli di toko toko, teman-teman semuanya yang kenal. Mungkin itu saja eee, penyampaian pertemuan kitab ya. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pertemuan yang ketujuh ya. 7 dalam membahas ya, kitab adabku keseharianku. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.